Gue yakin sebagian dari kalian mungkin masih bingung tentang apa itu nilai tukar, jadi mari kita bahas. Jadi, nilai tukar itu sebenarnya simple guys. Ini adalah harga suatu mata uang yang diukur dalam mata uang lainnya. Misalnya, berapa banyak rupiah yang bisa lo tukerin dengan $1. Nah, itulah nilai tukar. Ada dua sistem nilai tukar yang sering diterapin nih. Pertama, ada sistem Bretton Woods atau sistem nilai tukar tetap, di mana pemerintah menetapkan nilai tukar resmi dan berusaha menjaganya stabil. Kedua, ada floating exchange rate atau sistem nilai tukar mengambang, yang nilainya ditentukan oleh pasar, alias bebas fluktuasi. Nah, gimana sistem nilai tukar bekerja? Begini guys, bayangin aja kalau lo lagi jual beli barang, harganya pasti dipengaruhi sama permintaan dan penawaran kan? Nah, sama aja kayak nilai tukar. Kalau permintaan suatu mata uang naik, nilainya juga naik. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dasar-dasar nilai tukar itu simple, tapi penting banget buat dimengerti. Dengan tahu dasarnya, kita bisa lebih ngerti gimana ekonomi bekerja dan ngapa nilai tukar bisa berubah-ubah kayak gitu. Mari kita deep dive ke dalam dunia ekonomi makro yang memainkan peran penting dalam menari-narikan nilai tukar mata uang. Ini bukan cuma tentang duit, tapi cerita di balik layar yang bikin nilai tukar uang kita bisa naik turun, seperti roller coaster. 1. Inflasi. Pertama dan foremost, inflasi adalah big player di sini. Negara dengan inflasi rendah cenderung punya nilai tukar yang lebih kuat karena daya belinya tidak tergerus cepat. It's like uang lo bakalan tahan banting dan bisa beli lebih banyak barang dari negara lain. 2. Suku bunga. Ini loh, yang sering bikin investor bolak-balik kalkulator mereka. Suku bunga yang lebih tinggi menawarkan return yang lebih gede pada investasi dalam mata uang tersebut, membuatnya lebih menarik dan mendorong nilai tukar naik. 3. Neraca perdagangan. Kita juga nggak bisa ngelupain neraca perdagangan. Jika suatu negara ekspor lebih banyak daripada import, mata uangnya akan naik karena permintaan ekspor meningkat. Simple kan? Lebih banyak barang keluar, artinya lebih banyak duit masuk. 4. Stabilitas politik dan ekonomi. Investor itu kayak detektif. Mereka mencium aroma risiko dari jauh. Negara dengan stabilitas yang baik jadi safe haven, tempat berlindung yang nyaman untuk investasi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tukar mata uang. Gimana sih politik dan kejadian di seluruh dunia ini bisa bikin nilai tukar uang kita kayak roller coaster di Dufan? Seru kan? Tapi ini serius loh, karena politik dan kejadian global itu punya power besar dalam menentukan apakah uang kita bakal jadi superstar atau malah underrated. 1. Ketidakstabilan. Politik. Bayangin kalau di sebuah negara lagi ada drama politik, kayak pemilu yang ketat atau demo besar-besaran. Ini bisa bikin investor mikir 2 kali sebelum mereka invest di negara tersebut. Mereka takut, bro, kalau investasi mereka nanti ikutan kena dampak. Akibatnya, nilai tukar mata uang di negara itu bisa turun karena permintaan terhadap mata uangnya juga ikut meredup. 2. Kejadian dunia yang bikin heboh. Lalu, ada juga kejadian-kejadian dunia yang bikin semua orang di planet ini kepincut, seperti perang, bencana alam, atau wabah penyakit. Kejadian-kejadian kayak gini bisa mengubah aliran dana secara global dalam sekejap. Misalnya, kalau ada perang, orang-orang biasanya bakal pindah investasi ke safe haven seperti emas atau mata uang yang dianggap lebih stabil. Ini berarti mata uang dari negara yang dianggap aman bakal naik nilainya, sedangkan yang lain bisa jadi turun. 3. Perubahan kebijakan luar negeri. Kalau misalnya negara A tiba-tiba menerapkan tarif impor tinggi untuk barang dari negara B, ini bisa bikin nilai tukar antara dua negara tersebut jadi naik turun. Kebijakan kayak gini sering banget terjadi dan selalu bikin pasar keuangan global harus tetap siaga. Jadi, intinya, politik dan kejadian dunia itu bisa bikin nilai tukar mata uang kita naik turun tidak terduga. Makanya, buat para investor atau siapapun yang kepo dengan dunia keuangan,
Penting banget untuk selalu update berita terkini biar nggak kagetan. Udah ngomongin banyak soal nilai tukar, tapi pernah nggak sih kamu mikir, ini kenapa sih penting banget? Nah, sekarang kita bakal ngebahas gimana sih sebenarnya pengaruh perubahan nilai tukar itu terhadap ekonomi global dan juga kehidupan kita sehari-hari. 1. Roller coaster ekonomi global. Pertama-tama, nilai tukar itu kayak cuaca, bro. Berubah-ubah dan bisa bikin dampak besar. Ketika nilai tukar suatu negara naik, produk ekspor jadi lebih mahal dan bisa turun penjualannya. Tapi, di sisi lain, impor jadi lebih murah. Ini bisa jadi berita baik buat konsumen, tapi pusing 7 keliling buat produsen lokal. 2. Dompet kita kena juga loh. Nggak cuma negara dan bisnis aja yang kena dampak. Kita, sebagai individu, juga langsung merasakan. Misal, kamu hobi belanja online barang dari luar negeri atau planning liburan ke luar negeri, ketika nilai tukar mata uang lokal kita melemah, siap-siap aja ya, budgetnya bisa membengkak. 3. Investasi. Buat kalian yang main saham atau investasi lainnya, fluktuasi nilai tukar ini bisa bikin portofolio. Investasi, kamu naik turun. Investasi di pasar global itu ibarat main di taman hiburan, thrilling abis. Kadang untung besar, kadang juga, ya, kamu tahulah. 4. Ekspor-impor dan pekerjaan. Pada level yang lebih luas, perubahan nilai tukar bisa mempengaruhi sektor ekspor dan impor suatu negara, yang pada akhirnya berdampak pada lapangan kerja. Jadi, ketika nilai tukar berubah, bisa jadi beberapa orang kehilangan job, tapi di sisi lain, beberapa sektor malah butuh tambahan tenaga kerja. 5. Turis-turis mendadak jadi sultan atau jomblo. Finansial, last but not least, nilai tukar juga berdampak pada pariwisata. Negara dengan mata uang yang melemah bisa jadi destinasi wisata yang lebih menarik karena murah. Jadi, buat kamu yang suka jalan-jalan, mata uang yang lemah bisa jadi berkah, asalkan kamu bukan dari negara tersebut sih. Intinya, bro and sis, perubahan nilai tukar itu kayak drama seri, penuh plot twist, dan bikin kita harus selalu siap sedia. Yang penting, jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah pemain yang cerdas dalam drama ekonomi global ini.